Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Tutor dan teman-teman, pada tugas 1 saya menjelaskan tentang TEMS. Pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis dan jelaskan 3 macam TEMS tersebut. Sertakan juga contohnya. Jawaban saya, istilah TEMS dan logika dan filsafat bahasa menunjukkan pada kata atau frasa yang digunakan untuk menyatakan suatu konsep, objek, atau gagasan tertentu. Dalam logika klasik, terutama silogisme Aristotelian, TEMS merupakan bagian utama dari proposisi dan argumen. Berikut 3 macam TEMS. Pertama, TEMS umum yang menunjukkan pada sekelompok objek atau kategori, bukan individu tertentu. Sering berupa kata benda, bisa dijadikan subjek atau predikat dalam satu proposisi. Manusia, hewan, negara. Kalimat semua manusia adalah makhluk hidup. Manusia adalah TEMS umum karena mencakup semua individu manusia. Yang kedua, TEMS khusus. Definisi yang menunjukkan pada objek atau individu tertentu. Sokrates, Indonesia, Gunung Merapi. Sokrates adalah seorang filsuf. Sokrates adalah TEMS khusus karena hanya menunjukkan satu individu. Yang ketiga, TEMS positif dan negatif. Definisi TEMS positif menyatakan sesuatu secara alternatif atau apa adanya. TEMS negatif menyatakan sesuatu dengan bentuk penyangkalan atau negasi. Contoh, TEMS positif berakal, pintar, bijak. TEMS negatif tidak berakal, bodoh, bukan manusia. Kalimat manusia adalah makhluk berakal. TEMS positif itu berakal. Setan adalah bukan manusia. TEMS negatif bukan manusia. Berikan contoh juga sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Jawaban saya, sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang tampak logis di permukaan tetapi sebenarnya cacat secara logika. Fallacy sering muncul dalam argumen sehari-hari, debat politik, media, dan bahkan tulisan ilmiah jika tidak hati-hati. Penjelasan singkat, apa itu logical fallacy? Logical fallacy terjadi ketika argumen dibangun dengan cara yang menyesatkan atau tidak valid. Penarikan kesimpulan tidak didukung oleh premis secara logis. Contoh 3 bentuk logical fallacy. Yang pertama, ad hominem, menyerang karakter atau sifat pribadi lawan, bukan argumen. Contoh, jangan dengarkan pendapat tentang perubahan iklim. Dia bahkan gagal kuliah. Kesalahan bukannya membantah argumen ilmiahnya, malah menyerang reputasi pribadinya. Yang kedua, Strawman, mendistorsi argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contoh A, kita perlu mengatur konsumsi plastik. B, A ingin menyerang semua produk plastik dan membuat kita susah hidup. Kesalahan A tidak pernah berkata ingin melarang semua, tapi argumen dibesar-besarkan dan diserang. Ketiga, slippery slope atau lereng licin, mengklaim bahwa satu langkah kecil akan menyebabkan rangkaian peristiwa buruk tanpa bukti jelas. Jika kita izinkan anak bermain game 1 jam, contohnya, jika kita izinkan anak bermain game 1 jam, nanti mereka jadi kecanduan dan gagal sekolah. Kesalahan, tidak ada bukti bahwa 1 jam bermain game langsung menyebabkan kegagalan akademik. Cara agar terhindar dari logical fallacy, yang pertama, pahami dasar logika dan struktur argumen yang valid. 2. Fokus pada argumen bukan pembawa pesan. 3. Hindari emosi berlebihan saat berdiskusi. 4. Periksa ulang asumsi dan bukti yang digunakan. 5. Minta klarifikasi, bukan langsung menyerang lawan bicara. Yang keenam, gunakan prinsip-prinsip berpikir kritis, validitas, relevansi, dan kejelasan.